yang bisa Ibu bantu? Jadi pagi hari ini Bu, saya mau mewawancarai Ibu. Apakah bisa Ibu? Ya, bisa. Ya kalau gitu bisa perkenalan. Nama Ibu? Ya. Ya, baik. Nama Ibu Gusti Ayu Putri Astuti. Apalagi yang diperlukan? Umur? Umur Ibu 54 tahun, Ya. Desember nanti. Terus apa lagi? Jenis kelamin perempuan 13. Terus pendidikan sarjana S1 Bahasa Indonesia. Ya. Jadi Bu, wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Tujuannya agar saya dapat memahami lebih dalam mengenai pandangan Ibu tentang dunia pendidikan. Apakah Ibu bersedia semuanya? Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Ibu. Kalau gitu saya mulai pertanyaannya Ibu ya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat itu penting bagi individu maupun masyarakat? Baik, kalau pendidikan itu sangat penting untuk individu karena terus berkembang, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup juga bagi masyarakat. Kemudian hal ini bisa menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berdaya saing yang tinggi untuk kedepannya. Ya, lanjut saya kedua. Ya. Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kayak les, kursus, pelatihan, seminar? Kalau ada, apa motivasinya? Kebetulan Ibu di sekolah sering mengikuti pelatihan, seminar, juga pernah kursus ya, seperti dulu sebelum ada komputer ada kursus mengetik, Ibu pernah ikuti. Karena tujuannya yang pertama kan bisa memotivasi untuk menambah keterampilan, wawasan kita, memperluas wawasan, bisa meningkatkan kompetensi dalam dunia pendidikan terutama, agar lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan terutama di zaman yang sekarang serba digital. Yang ketiga, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberikan manfaat dalam kehidupan? Yang jelas dua-duanya saling berkaitan, saling membantu karena pendidikan formal bisa kita menambah wawasan ke depannya untuk maju. Kemudian pendidikan non formal di masyarakat misalnya juga sangat memberikan motivasi untuk kelancaran pendidikan formal kita di sekolah. Selanjutnya, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk pendidikan sepanjang hayat itu penting kita terapkan di masyarakat karena untuk sekarang kalau kita tanpa adanya pendidikan jelas kita tidak akan mengetahui bagaimana perkembangan zaman pada masa sekarang, terutama khususnya tuntutan teknologi yang begitu sangat canggih. Ya. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan terbesar yang jelas masyarakat yang pada umumnya karena banyak kesibukan, sulit membagi waktu untuk bisa mengetahui informasi bahwa pendidikan itu penting sekali. Jadi orang tua terutama yang ada di desa itu banyak hanya memberikan kesempatan pada anaknya untuk pada jam formal di sekolah saja. Setelah itu kalau sudah di rumah anaknya juga dituntut untuk bekerja. Jadi tidak sepanjang hayat. Dalam artian bagaimana kita sebagai generasi penerus bisa menyampaikan, memberikan contoh bahwa pendidikan sepanjang hayat itu perlu, tidak melihat batas umur, usia. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasi ya mungkin kita sebagai orang pendidik banyak bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting sekali terutama sepanjang hayat yang tadi Ibu katakan pendidikan tidak memandang batas usia.
Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang saya di Indonesia? Harapan Ibu semoga pendidikan ini semakin maju, semakin bisa berkembang untuk kemajuan khususnya masyarakat dan pada umumnya di seluruh Indonesia. Apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Ya, yang jelas adik sebagai mahasiswa semoga semuanya bisa dilaksanakan, pendidikannya berjalan dengan lancar, motivasi dalam belajar itu tetap ditingkatkan, dan apa tujuannya adik untuk misalnya belajar, kuliah, tentunya supaya untuk dapat meningkatkan taraf hidup ke depannya di masa yang akan datang. Semoga sukses. Itu saja yang terpenting. Terima kasih Ibu Oke. untuk wawancara hari Ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini, pendidikan itu emang sangat penting untuk kita semua tanpa harus memandang umur, Ya. dan kita dapat belajar dimanapun dan ya, kapanpun. Dan semoga pendidikan ini semakin maju dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Ya, berkembang tuntutan zaman ke Iya. depan. Terima kasih Ibu. Ya, untuk sama-sama. hari ini. Sama-sama.